Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin selalu diselimuti rasa damai yang mendalam dan kesehatan berkah. Coba, saya mau bertanya jujur, dari hati ke hati. Seberapa sering Bapak dan Ibu merasa takut setengah mati saat mendengar kabar bahwa kebiasaan minum kopi bisa bikin organ ginjal rusak sampai terpaksa harus rutin cuci darah? Banyak sekali orang tua yang langsung pasrah menduga bahwa keluhan pinggang pegal dan penyakit ginjal adalah takdir wajar karena faktor usia senja yang menua. Hari ini saya ingin menegaskan dengan penuh rasa empati bahwa pemikiran pasrah tersebut kurang tepat dan harus diluruskan segera. Patahkan mitos menyesatkan itu, karena kopi hitam murni bukanlah biang keladi perusak organ penyaring ginjal kita, melainkan ada bahan rahasia lain yang berbahaya. Belakangan ini, seorang dokter spesialis dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa pasien lansianya. Pasien sepuh yang tadinya mengeluh, pinggang pegal dan fungsi ginjalnya menurun, mendadak kembali bugar total secara alami. Murni yang diseduh dengan takaran benar, tanpa perlu obat kimia buatan pabrikan mahal, demi menjaga stamina tubuhnya. Hari ini saya, Dr. Irfan Ali, akan membongkar seluruh rahasia kebaikan dari seduhan bahan murni ini secara santai, khusus untuk Anda semua. Simak terus penjelasan saya dari awal sampai akhir secara saksama, tanpa terputus, demi menjaga kesehatan fisik harian. Bapak dan Ibu sekalian yang teramat sangat saya muliakan, sekaligus membongkar bahan tersembunyi pemicu kerusakan ginjal sebenarnya. Sebelum kita mengobrol santai lebih jauh, yuk kita bersalaman hangat dahulu dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan pula lonceng pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus membagikan ilmu harian. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan di manapun berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi tubuh kita seiring bertambahnya usia senja yang menua, melewati angka kepala 60 tahun ke atas dalam kehidupan harian kita. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya kecepatan penyaringan saringan ginjal serta elastisitas pembuluh darah. Akibatnya, kemampuan alami tubuh dalam membuang sisa zat racun pembuangan menjadi menurun drastis dari hari ke hari. Masalah terbesarnya adalah kebiasaan lansia yang sering menyeduh minuman dengan tambahan bahan pelengkap berlebih yang merusak organ. Bahan tambahan cair yang manis dan kental inilah yang berubah menjadi cairan pekat lengket di dalam aliran darah Anda. Sirkulasi darah yang pekat dan manis akan merusak jaringan pembuluh darah halus di dalam organ ginjal, hingga akhirnya membuat ginjal bekerja ekstra keras sampai rusak parah, dan terpaksa harus menjalani cuci darah. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana, agar kondisi organ dalam tubuh. Pori-pori saringan kain tersebut pasti akan tersumbat kerak lengket, menjadi kotor membatu, dan akhirnya robek tidak bisa dipakai menyaring cairan lagi. Kondisi jaringan saringan halus, organ ginjal pada tubuh Bapak dan Ibu, memiliki keadaan yang teramat mirip dengan saringan teh kain, tersumbat sirup lengket tersebut. Kerak lengket memicu penumpukan racun yang membuat sirkulasi darah penyaring tersumbat parah. Akibatnya, pembuangan air seni menjadi tersendat, timbul kram otot, serta tubuh terasa pegal linu berat saat Bapak dan Ibu mencoba beranjak berdiri, melangkah harian untuk melakukan aktivitas rumah. Penumpukan racun di pembuluh darah ini pada akhirnya akan merusak kualitas istirahat tidur malam. Bapak dan Ibu sekalian, karena pinggang terasa panas tegang, saat memejamkan mata, jantung berdebar gelisah, membuat tidur tidak nyenyak, dan sering terbangun. Ketika terbangun,
pasokan energi rasanya tersedot habis. Eyang kurang bersemangat menjalani masa senja karena takut jatuh sakit berat dan merepotkan. Lalu bagaimana cara kita melindungi saringan ginjal, serta merontokkan kerak kotoran, tanpa harus menggunakan obat kimia keras harian? Bahan pangan lokal dari bumi ini bukanlah minuman biasa tanpa arti, melainkan sebuah wadah penyimpanan nutrisi murni yang Tuhan sediakan khusus dengan harga murah untuk merawat manusia. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari kopi hitam murni ini berdasarkan data penelitian kesehatan modern, menggunakan bahasa obrolan sehari-hari yang paling gampang dipahami. Di dalam butiran biji kopi hitam polos, tanpa pemanis, tersimpan kekayaan senyawa antioksidan polifenol, serta asam klorogenat tingkat tinggi. Kedua zat ajaib murni dari bumi ini bekerja secara sangat hebat laksana tentara pelindung pembuluh darah organ dalam tubuh kita harian. Di tingkat sel tubuh, lansia, kandungan polifenol dari seduhan kopi hitam polos akan mengalir bersama sirkulasi darah untuk merelaksasi pembuluh darah ginjal yang kaku. Zat alami ini bekerja memperlancar aliran darah penyaring, melunturkan endapan racun kotoran, serta mencegah terjadinya peradangan kronis pada jaringan hati. Rutin meminum kopi hitam polos terbukti secara medis mampu menurunkan risiko terjadinya penyakit sirosis hati secara signifikan harian. Selain melindungi organ ginjal dan hati, kandungan alami di dalam kopi hitam polos juga memiliki daya hantar yang kuat untuk melenturkan serat otot pembuluh darah. Zat alami dari bumi ini bekerja memperbaiki sistem hantaran sinyal persarafan tepi tubuh kita, memberikan efek osmotik yang seimbang, serta memicu relaksasi pada dinding arteri yang tadinya mengerut, kaku menahan beban aliran darah kental akibat tumpukan racun pembuangan harian kita. Kehebatan zat aktif kopi hitam polos ini juga terbukti ampuh membantu menenangkan sistem saraf pusat dari rasa cemas yang mendalam bagi kesehatan fisik orang tua kita. Ketika sistem persarafan tubuh berhasil ditenangkan dengan baik, penurunan hormon stres ini membuat denyut nadi jantung menjadi berdetak tenang dan batin terasa jauh lebih tentram harian. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis biji kopi hitam yang benar-benar murni dan alami langsung dari hasil gilingan biji sangrai. Tolong jangan pernah menggunakan kopi saset instan 3 dalam 1 yang sudah dicampur gula pasir tebal, krimer nabati, pemutih, atau zat kimia buatan pabrik industri. Keaslian bubuk kopi hitam murni polos adalah kunci utama datangnya berkah, kesembuhan sejati bagi tubuh kita. Kini saatnya saya membongkar rahasia besar yang menjadi biang keladi sebenarnya, perusak organ ginjal lansia. Bahan berbahaya yang bikin lansia harus cuci darah bukanlah kopi murni, melainkan gula pasir tebal, krimer nabati, dan susu kental manis yang sering dicampurkan ke dalam cangkir Anda. Ketiga bahan pemanis buatan inilah yang menyumbat saringan ginjal, memicu gula darah melonjak tinggi, serta merusak jaringan pembuluh darah halus organ dalam harian. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian, pasti muncul rasa khawatir jika meminum kopi hitam polos bisa memicu perih lambung atau jantung berdebar kencang. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang mengalami penurunan kekuatan alami yang sensitif. Tenangkan hati Bapak dan Ibu yang saya sayangi, karena bahan alami ini bekerja sangat aman jika kita patuh pada aturan ketat. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan dosis yang sangat kecil, serta ketepatan waktu konsumsi harian. Kita tidak sedang meminum kopi dalam porsi teko besar secara berlebihan, melainkan menggunakannya dalam takaran mikro sebagai ramuan obat penyegar sirkulasi dari dalam tubuh. Mari kita siapkan panduan takaran detail dan sangat visual agar mudah dipraktikkan langsung di dapur rumah Anda. Ambillah hanya seujung sendok teh bubuk kopi hitam murni tanpa gula, lalu seduhlah ke dalam 200 ml air hangat di dalam gelas kaca jernih secara perlahan. Aduk rata, lalu biarkan ampasnya mengendap sempurna di dasar gelas. Nikmatilah air seduhan hangatnya saja saat perut terisi makanan tanpa menambahkan gula pasir, krimer,
ataupun pemanis buatan lainnya. Ingat, kuncinya adalah diminum polos, tanpa campuran pemanis, apapun demi kesehatan. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah diminum hangat sesaat setelah Bapak dan Ibu selesai menyantap sarapan makanan ringan harian Anda. Mengonsumsi seduhan kopi murni saat perut sudah terisi makanan akan melindungi dinding lambung dari rasa perih. Proses kerjanya di dalam usus halus akan berjalan sangat lembut, di mana zat polifenol diserap halus oleh pembuluh darah untuk langsung melancarkan sirkulasi penyaringan ginjal Bapak dan Ibu sekalian. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat kebaikan ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab sebagai dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan harian yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan setiap metode penyembuhan tradisional demi menjaga keselamatan fisik jiwa kita bersama. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal parah yang mengharuskan cuci darah rutin, atau menderita tekanan darah tinggi yang teramat ekstrem tidak terkontrol, tolong lewati bab konsumsi internal ini. Bapak dan Ibu tidak perlu memaksakan diri meminum seduhan kopi demi menghindari risiko peningkatan debaran jantung atau gangguan cairan. Demi menjaga keselamatan jiwa orang tua kita semua, silakan lewati bagian terapi internal ini dan pilihlah metode pengobatan dari luar yang jauh lebih aman harian. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Bapak dan Ibu sebelum mengubah pola makan rutin. Sifat berhati-hati adalah bentuk ikhtiar mulia yang sangat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun berada selalu. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki lambung sensitif karena sama sekali tidak melibatkan organ perut harian kita dalam menyerap khasiat kebaikan dari nutrisi alami bubuk kopi murni dari bumi kita. Kita akan memanfaatkan ampas atau air seduhan kopi hitam murni hangat sebagai media terapi luar berupa metode merendam kedua telapak kaki menjelang istirahat tidur malam harian. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar luas di telapak kaki. Kehangatan media rendaman luar ini bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju ginjal Anda. Langkah yang gampang ditiru oleh siapa saja. Pertama, sediakan sebuah wadah baskom plastik lebar yang muat untuk kedua telapak kaki Anda. Kedua, siapkan 2 sendok makan bubuk kopi hitam murni, lalu rebus bersama 2 liter air bersih di dalam panci dapur sampai mendidih, merata, dan berbau harum melegakan. Langkah ketiga, tuangkan air rebusan kopi panas tersebut ke dalam baskom plastik lebar Anda. Lalu campurkan sedikit air dingin biasa secukupnya harian. Aduk rata sampai batas tinggi air mencapai mata kaki Bapak dan Ibu sekalian saat merendam nanti. Pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang teramat nyaman di kulit luar kaki Anda. Dan tolong jangan sekali-kali memakai air yang terlalu panas mendidih di dalam baskom plastik tersebut. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air rendaman yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom. Bukan menggunakan telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh dengan telapak kaki. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, langkah keempat adalah ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi nyaman Anda. Turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air kopi hangat tersebut secara perlahan. Lakukan pijat ringan yang teramat lembut pada jari-jari kaki menggunakan tangan Anda
Nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit secara rileks. Sembari kaki terendam rileks, Bapak dan Ibu akan mulai meresapkan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjalar lembut, meresap ke dalam tulang pergelangan kaki Anda harian. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki sebagai tanda pembuluh darah yang tadinya kaku menjepit sirkulasi, kini sudah mulai melebar rileks. Aliran darah kotor terdorong lancar kembali naik ke atas, menuju organ penyaringan tubuh Eyang sekalian. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi, merendam kaki hangat ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai di kamar. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks, santai, tanpa tegang. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana kondisi air rendaman kopi di baskom berubah menjadi sedikit keruh. Hal tersebut sangat wajar terjadi, karena adanya proses pelepasan sel-sel kulit mati, serta pelepasan ketegangan racun. Dari pori-pori telapak kaki Anda, tubuh Bapak dan Ibu akan langsung merasakan sensasi rileks yang teramat dalam, dan rasa capek di kaki mendadak hilang sirna saat itu juga. Seka seluruh permukaan telapak kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut, dengan cara ditepuk pelan, tanpa perlu digosok kasar, agar kulit tidak lecet harian. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada telapak kaki Anda. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit pecah kaku yang menyakitkan. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki kopi hitam ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini merupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh. Tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda, sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak harian. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, atau Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari yang dingin, dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi. Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh tanpa interupsi rasa pegal pinggang akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria harian. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi rendam kaki dan aturan konsumsi kopi hitam polos murni ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan untuk membantu menetralkan asam laktat kotor di jaringan. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari sumbatan racun gula. Kelenturan jari-jari kaki, sendi pergelangan kaki,
serta jari tangan yang tadinya kaku mengerut akan berangsur pulih menjadi normal kembali. Pinggang atau linu rematik harian, bersihnya pembuluh darah ginjal, dan organ hati dari tumpukan lemak jahat juga akan mengembalikan stamina energi Bapak dan Ibu menjadi lebih segar dan bertenaga secara alami. Beban saringan ginjal yang berkurang drastis akan meringankan kerja seluruh organ vital dalam menyaring darah bersih harian. Postur tubuh Eyang menjadi lebih tegap, tidak gampang bungkuk, dan langkah kaki terasa teramat enteng saat berjalan melangkah di sekitar rumah. Pulihnya fleksibilitas persendian tubuh dan kelancaran aliran darah pembuluh vena ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas. Kita tahu bersama bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi otot kaki yang mendadak lemas goyah, menahan nyeri pinggang kaku. Tubuh yang fleksibel akan mencegah risiko jatuh di rumah Anda secara efektif. Dengan otot kaki yang lentur kokoh dan pinggang yang bebas pegal kaku, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian, bersama seluruh keluarga tercinta di rumah. Melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh, Bapak dan Ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat polifenol kopi murni. Kandungan senyawa aktif di dalam biji kopi murni dari bumi ini menyimpan zat berkhasiat tinggi yang bertindak sebagai antiseptik alami yang kuat. Ramuan ini sangat ampuh menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan penyakit flu atau batuk. Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan metode ruap hangat dari rebusan kopi murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah guna membersihkan seluruh saluran pernapasan kita harian. Hal ini secara bertahap akan menurunkan tingkat peradangan kronis di dalam sel organ dalam orang tua kita, semuanya sepanjang waktu. Selain itu, sisa air seduhan yang bersih juga bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu tercinta kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 1 gelas air seduhan kopi hitam murni tanpa gula sesaat setelah sarapan untuk menutrisi penyaringan ginjal dan melintasi sirkulasi darah dari dalam tubuh kita secara halus serta teratur harian dalam rumah tangga. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendaman telapak kaki hangat. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun, saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu kehidupan kita. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut kembung, begah, atau kulit kaki memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian seduhan kopi. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar selalu membawa berkah kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia,
tanpa adanya paksaan batin sedikit pun. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah. Seduhan ramuan internal kopi hitam murni, kita bisa dicampur dengan seujung sendok bubuk kayu manis atau selembar daun pandan segar saat diseduh. Kehadiran kayu manis dan pandan alami ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian relaksasi tambahan pada lambung pencernaan orang tua kita semua, mengusir rasa pahit di lidah eyang secara alami. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan penyakit ginjal dan tumpukan racun kotor yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian bersama keluarga. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan usia yang panjang, tubuh bugar mandiri, selalu bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia sekitar rumah Anda. Salam sehat.